Halo teman-teman, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring, di mana di kelas itu Anda bisa belajar bagaimana menghasilkan uang yang besar dari hobi, skill, atau pengalaman Anda. Di X Mentoring juga diajarkan bagaimana caranya bikin produk sendiri dan bagaimana caranya agar laris. Semua isi kelas ini berdasarkan pengalaman saya, bukan teori. Materinya semuanya bisa dipraktekkan. Pelatihan ini 5 hari bersama saya, ya, langsung saya bimbing secara langsung. Langsung aja klik di xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Pada saat saya dulu itu memulai sebuah usaha, saya itu juga punya yang namanya rasa takut, gitu ya. Saya punya yang namanya rasa gimana nanti kalau rugi, gimana nanti misalkan tidak berhasil, gitu ya. Gimana nanti. Lalu apa yang saya lakukan? Ya saya memutuskan untuk jalan aja, gitu ya. Nah, kalau memang kita itu kepengen bisnis itu untung, ya semua orang selalu kepengen untung. Cuman saya tuh apa yang saya lakukan ketika saya mau buka usaha adalah ketika saya siap untung dan saya siap rugi. Itu yang harus saya persiapkan dulu mental saya. Ya, misalkan untung, oke, alhamdulillah. Kalau misalkan rugi, juga alhamdulillah. Artinya saya belajar di bisnis tersebut. Ya, saya belajar dapat pengalaman. Itu yang saya lakukan. Rasa takut itu wajar gitu. Bagi saya dulu sangat wajar. Ya, ditawar ini, bisnis ini takut, tapi saya lakukan gitu ya. Nah, kenapa? Karena dibalik rasa takut itu biasanya ada sesuatu di belakangnya. Entah itu ada kesuksesan atau kegagalan, ya. Dan saya melakukan itu. Jadi bisnis saya itu sukses, berhasil, ya. Berhasil, gagal, berhasil, gagal, berhasil, kayak gitu ya. Tidak semuanya berhasil, tidak semuanya gagal, ya. Dari setiap kegagalan itu saya bisa istilahnya ngaca, gitu ya. Istilahnya ngaca. Apa yang salah dalam bisnis saya ini? Oh, ternyata manajemennya salah. Oh, ternyata saya terlalu berani, gitu ya. Saya terlalu berani untuk mengambil sebuah keputusan. Oh, ternyata saya terlalu banyak dalam mengambil stok. Oh, ternyata saya kurang planning di marketing misalkan. Oh, ternyata kekurangan tenaga ahli, kekurangan SDM misalkan, seperti itu ya. Nah, artinya banyak sekali yang perlu direvisi dari bisnis saya gagal sebelumnya, hingga menciptakan akhirnya kehati-hatian, kewaspadaan, tetapi tetap kita ada ini ya, tidak terlalu mengejar tepat gitu. Kalau saya sih orangnya seperti itu ya. Saya orangnya tidak terlalu mengejar tepat. Yang saya kejar adalah cepat. Jadi cepat, saya ada ide langsung eksekusi, langsung jalan. Kayak gitu. Saya modelnya seperti itu. Nah, setelah di perjalanan baru saya berpikir gitu. Pikiran saya berpikir. Itu dari pelajaran bisnis-bisnis yang gagal-gagal sebelumnya itu saya gabungin di bisnis tersebut. Gitu. Nah, artinya apakah saya pernah takut? Terus saja saya pernah takut. Saya sering takut gitu. Bahkan ketika mulai bisnis saya takut gimana kalau rugi. Ya, saya takut gimana kalau rugi. Cuma saya kembali memikirkan angka ketika rugi itu berapa. Angkanya berapa kalau rugi, dan kalau untung ya alhamdulillah gitu. Kalau untung udah kita udah nggak usah berpikir lagi. Saya udah nggak berpikir lagi kalau untung. Tapi kalau rugi, artinya saya punya, oh rugiku angkanya segini. Nah, angka ini adalah angka yang aku gunakan untuk belajar. Ini tidak ada yang namanya rugi, itu sebenarnya tidak ada gitu. Saya berpikir begitu. Saya tidak ada yang namanya rugi. Di saat saya pertama kali mulai bisnis jam tangan, saya mulai kulaan dan saya rugi 7 juta. Ya. Itu bukan rugi menurut saya. Itu adalah pelajaran teknik cara membeli yang benar itu bukan kayak gitu. Itu salah ya. Jadi saya itu beli jam tangan tapi langsung lot, langsung borongan tanpa saya melihat isinya apa gitu. Jadi melalui teman saya percaya, bro ini ada dijual di borong satu kotak ini, tapi kamu nggak boleh lihat bawahnya. Jadi istilahnya diborong kayak lot-lotan gitu dan hanya boleh lihat atasnya. Nah, ketika difotoin atasnya lumayan gitu dan prediksi saya bisa untung. Ternyata setelah saya buka, setelah sampai di alamat saya di Kediri, ternyata itu isinya rusak semua. Maksudnya 70% rusak gitu. Jadi ya di dalam-dalam itu rusak. Nah, di situ ini adalah sebuah pelajaran bagi saya dan saya tidak menganggap itu rugi. Itu pelajaran yang sangat-sangat mahal gitu. Hingga akhirnya saya sampai hari ini nggak mau lagi yang kulaan barang lot seperti itu. Nah, itu juga salah satu pelajaran.
Cuman ketika kita mengambil rugi, maka kita akan saya sendiri ketika misalkan berpikir, wah ini rugi sendiri, maka pikiran saya akan buntu gitu. Pikiran saya akan terhenti di situ dan akan kecewa, akan sedih berkelanjutan dan sebagainya. Dan saya nggak pengen itu terjadi. Ya, apakah kita akan gagal? Iya, kita akan gagal. Tapi bukan waktunya kita berhenti di situ. Gitu. Bukan gagal sebenarnya. Kita tuh lagi dikasih petunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini loh, kamu tak tunjukin caranya kulaan yang salah itu kayak gini. Nah itu tadi, saya rugi 7 juta itu saya ditunjukin sama Allah, ini loh, kulaanmu itu caramu salah. Nih, kamu tak kasih kerugian 7 juta. Jadi Allah itu sayang sama kita, makanya Allah kasih kita kerugian. Itu, ya. Makanya saya berpikir positif aja setiap mau usaha, ya. Saya ada ide apa, saya berpikir bagaimana cara eksekusi. Cara eksekusi gimana. Nah bagi teman-teman misalkan yang mau buka bisnis tapi masih bingung, ya. Anda nggak usah bingung, Anda langsung aja eksekusi gitu. Anda langsung jalan aja. Anda cari teman-teman, gimana kalau aku punya konsep kayak gini, ayo jalan gitu. Saya dulu seperti itu. Ketika saya punya gambaran ada bisnis, saya ajak teman-teman dekat saya, gimana nih ada project gini gimana? Ayo jalan yuk. Nah ternyata teman-teman saya nggak mau, ya udah saya jalan sendiri. Kayak gitu. Kalau ada yang teman saya yang mau, ya ayo jalan. Rugi ya rugi bareng, seneng bareng, guyu bareng kayak gitu. Ya, jadi semua orang termasuk saya juga pernah rugi. Semuanya rugi gitu ya. Banyak yang rugi. Banyak orang merasa rugi gitu ya. Tapi tetap seperti tadi bahwa rugi itu dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya untuk kasih kita petunjuk, kasih kita pelajaran. Ini loh, kamu itu gak rugi, kamu itu tak ajari gimana caranya yang salah gitu loh. Makanya kamu jangan ulangi lagi kayak gitu. Oke? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilimpahkan rezeki ya dari arah yang tidak disangka-sangka. Oke? Have a nice day and good luck. Salam laris manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.